Pertama misalnya, dalam pidatonya ketika dia pergi ke Indonesia, dia mencoba menggunakan bahasa Indonesia sehingga orang atau audiens yang mendengarnya tertawa. Pulang kampung nih katanya dalam pidatonya. Nah, dari situ akhirnya orang-orang tertarik mendengarkan pidatonya. Sedangkan Soekarno, gaya bahasa atau gaya bicaranya itu adalah bisa menggerakkan hati. Ya, apa yang disampaikan Soekarno yang sangat terkenal itu adalah kirimkan saya 10 orang tua, maka saya akan mencabut Semeru dari akarnya. Ya, kemudian kirimkan saya 1 orang pemuda, ya maka akan kuguncangkan dunia. Nah, itu kan katanya Pak Soekarno. Kemudian membara akhirnya semangat dari para pemuda. Nah, kemudian ada Pak Anies Baswedan, ada Najwa Shihab. Nah, Najwa Shihab ini juga pemimpin ya, dia pemimpin redaksi, dia pendiri dari perusahaan berita narasi. Nah, mereka ini adalah tokoh-tokoh yang pandai berbicara. Dan insya Allah teman-teman, adik-adik yang hadir pada hari ini, ke depannya bisa menjadi tokoh-tokoh yang hebat. Tokoh-tokoh yang pandai dalam beretorika, berbicara, public speaking. Ya. Nah, ada yang bertanya misalnya atau ada yang menyatakan, saya tidak pernah juara kelas sehingga saya malu berbicara di kelas. Tidak usah malu, ya. Karena berbicara itu tidak harus juara kelas. Siapapun dapat berbicara. Siapapun yang ingin dianggap ada di suatu ruang, di suatu forum, maka harus berbicara. Kemudian ada yang menyatakan lagi, saya hanya murid biasa, yang biasa-biasa saja. Apakah saya bisa sukses? Tentu saja bisa sukses. Karena kesuksesan itu 99% kerja keras dan hanya 1% bakat. Artinya teman-teman bisa mengusahakan sukses itu. Tidak semata-mata karena mungkin merasa dirinya murid yang biasa-biasa saja, akhirnya tidak bisa sukses. Tidak. Jadi kesuksesan itu bisa dibangun ya, bisa dilatih terus-menerus. Lewat apa? Salah satunya adalah kemampuan berbicara di depan umum. Kemampuan berbicara yang efektif, berbicara yang bisa menggetarkan hati orang-orang. Nah, itu dia. Nah, ini hasil penelitian Employment Research Institute tahun 2005. Ternyata kesuksesan seseorang itu rata-rata diperoleh dari soft skill. Ya, soft skill itu 82%. Sementara hard skill hanya 18%. Ya, soft skill ini apa? Soft skill adalah kemampuan setiap orang dalam berkomunikasi dan berperilaku ketika berinteraksi dengan orang lain. Jadi soft skill ini kemampuan dia dalam berkomunikasi, dalam teamwork, dalam bekerja sama di dalam tim ya. Itu soft skill. Soft skill ini biasa dikenal dengan kecerdasan emosional atau emotional quotient. Nah, ini adalah kecerdasan emosional. Ternyata 82% dia bisa mempengaruhi kesuksesan seseorang. Sedangkan hard skill 18% keterampilan teknis atau keterampilan khusus yang diperlukan untuk menunjang pekerjaan. Misalnya pintar matematika, pintar berhitung, pintar menghafal. Nah, ini bisa kemudian kita lihat dari nilai-nilai rapotnya. Bisa dipelajari, bisa diukur ya hasilnya. Biasanya disebut dengan kecerdasan intelektual atau intelligence quotient. Tapi apakah dengan 2 hal ini saja cukup untuk membuat seseorang itu sukses? Kita lihat. Ternyata ada lagi yang namanya kecerdasan spiritual. Jadi kecerdasan spiritual ini baru ditemukan di akhir abad ke-20, ya, yang ternyata kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang paling mendasar bagi seseorang. Ketika seseorang itu memiliki kecerdasan spiritual,
maka dia mampu membangun kapasitasnya dalam mencari makna, mencari visi, dan nilai hidup. Ya. Di sini dikatakan ya di slide, coba dibaca. Seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, maka ia tidak gampang menyerah, tidak gampang galau. Ini ya, memiliki kesabaran dan juga ketenangan. Ini adalah kunci dari segala kunci. Jadi Anda adik-adik di sini bisa saja kuat secara fisik, cerdas secara intelektual, dewasa secara emosional. Tapi kalau lemah dalam hal spiritual, maka Anda tidak bisa melampaui krisis kehidupan. Nah, makanya perlu kita kecerdasan spiritual juga. Jadinya tadi ada IQ, terus EQ, dan yang terakhir SQ ya, spiritual quotient ini. Baiklah, tadi kita sudah berbicara seputar teorinya, kemudian motivasinya. Sekarang kita mulai praktek ya. Setiap orang yang mau naik kelas wajib berbicara. Kali ini teman-teman harus berbicara. Manfaatkan forum ini untuk berbicara. Ini dia. Oke, ada banyak tips sebenarnya untuk meningkatkan skill berbicara, tetapi kali ini saya ingin membagikan 3 dulu. 3 skill berbicara. Yang pertama adalah impromptu, yang kedua adalah emphasis, yang ketiga adalah enopora. Yang pertama, impromptu. Ini adalah metode spontanitas. Jadi jenis presentasi atau pidato ini adalah jenis yang dadakan. Metodenya adalah dadakan. Dilakukan secara mendadak tanpa persiapan. Kata-kata yang keluar itu merupakan hasil dari kegiatan membaca atau mendengar ya, atau pengalamannya sehari-hari. Sehingga dia bisa mengeluarkan kata-kata itu ketika presentasi atau ketika pidato secara spontanitas ya, menggunakan metode impromptu. Nah, teman-teman di sini, coba saya akan mulai ya prakteknya. Kalau misalnya diberikan gambar satu ini, kelihatan? Belum, Bu Haji, belum. Belum ya, sebentar. Nah, buku. Ayo, siapa yang ingin mencoba? Kira-kira ada nggak yang mau secara spontan? Atau saya contohkan dulu ya, untuk buku. Misalkan gambar buku. Secara spontan kita akan berbicara. Buku adalah jendela dunia. Orang yang sering membaca buku, maka ia akan memiliki wawasan yang luas. Saya senang membaca buku, terutama buku pelajaran dan buku novel. Buku-buku itu saya pinjam di perpustakaan daerah. Nah, singkat saja. Seperti itu. Bagaimana? Bisa tidak dipraktekkan? Bisa. Bisa, Bisa, oke. Bu Haji, bisa. Kita coba, ayo siapa yang mau berbicara? Nanti saya akan berikan gambar yang lain tentunya ya, secara dadakan, kemudian dicoba dulu. Yuk, ada yang mau angkat tangan dulu? Saya berikan kesempatan.
Iya, silakan Abdul, atas nama Abdul. Sudah raise ya. Oh iya, Bukunya Abdul. tentang buku atau gambar lain? Iya, gambar lain ya. Sebentar, Abdul. Siap, Abdul? Ya. Oke. Wah, bentar dulu. Nah, silahkan. Ayo, Abdul. Kamu pasti bisa. Oke. Rumah. Ya. Rumah adalah tempat tinggal yang digunakan manusia untuk berteduh agar terhindar dari gangguan-gangguan luar seperti hujan atau hewan-hewan lainnya, dan dijadikan oleh manusia sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat sehari-harinya seperti tidur, mandi, dan lain-lain. Oke, baik. Sudah, Abdul? Yes. Baik, kita berikan aplaus dulu. Tepuk tangan buat Abdul. Mantap, jempol. Ya, hebat. Abdul dari SMA mana? SMA N1 Sakra. SMA N1 Sakra. Hebat, Abdul. Nanti dilatih ya public speakingnya. Insya Allah ke depannya akan terus bisa terlatih dan terasah. Tadi sudah bagus. Sekarang Makin siapa belajar. yang mau lagi? Atas nama Izzy Khalifan, sudah raise hand, silakan. Oh, Izzy. Tes, Izzy? tes. Ada suara? Sudah ada suara. Oke, Izzy, kita coba ya. baik. Oke, ini ada gambar rumah. Langsung saja, rumah adalah kediamanku, di mana rumah ini tempatku bercengkrama, berpikir untuk menuangkan sebuah ideku terkait masa depan. Tempatku sedih senang bercampur, tempatku bahagia, tempat berkumpul bersama orang-orang tercinta. Dan di sini ialah istanaku dan tidak bisa digantikan oleh bangunan apapun. Mungkin itu saja. Iya, hebat sekali, Izzy. Luar biasa. Bahasanya, kosakatanya juga mantap ya. Kediamanku ya. Ini adalah rumahku. Oke. Dari mana, Izzy? Dari Selong, Lendang Beduri. Dari Selong, SMA? Dari MA Mualimin. EMA Mualimin. Mantap, Izzy ya. Silahkan diasah terus-menerus ya, Izzy. Ya, Oke, kasih. Danis. Danis sekarang. Danis, kita pakai gambar yang berbeda, Danis. Siap? Open mic-nya dulu, Danis. Ya Bu, siap. Oke, mantap, Danis. Mohon maaf Bu kalau agak nge-lag ya di sini. Monggo Bu. Ya, tidak apa-apa. Siap, Danis? Siap. Ya, silahkan. Seru ya. Oke. Ya. Jadi jam adalah alat yang digunakan untuk mengukur waktu. Jam itu memiliki dua tujuan utama, yaitu menunjukkan waktu saat ini dan untuk memberikan pengingat tentang waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, jam biasanya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu jarum, jarum menit, dan jarum detik. Jarum-jarum tersebut berputar di sekitar dial atau layar jam untuk menunjukkan waktu. Ada juga jam digital yang menampilkan waktu dalam bentuk-bentuk angka digital. Sekian, Bu. Wah, hebat. Mantap, Danis. Luar biasa. Tadi agak ini sedikit ya, sebentar. Mungkin sedang berpikir kira-kira mau ngomong apa ini ya, Danis. Tapi hebat tadi, Danis. Tidak ada kesulitan sepertinya ketika berbicara. Gimana, Danis? Agak nge-lag di sini, Bu, wifi-nya, Bu. Oh Mohon iya, maaf, Bu. tidak apa-apa. Tidak apa-apa, bagus. Danis Siap, Bu. dari mana ini kalau Danis?
Saya dari Selong, Bu. Oh, dari Selong. Oke. Ya. Ini SMA mana? Saya udah kuliah, Bu. Oh, udah kuliah. Oke, tidak apa-apa, enggak apa-apa ikut public speaking ini ya, dilatih berbicaranya. Siap, Bu. Siap. Ada lagi yang lain? Ayo, siapa mau berbicara? Manfaatkan forum ini untuk teman-teman latihan. Tidak apa-apa salah. Mungkin yang cewek belum kita dengar suaranya ini, Bu. Oh iya, silakan yang perempuan, ayo. Jangan malu-malu. Tidak apa-apa. Bagaimana? Dari kolom chat mungkin ada yang mau berpendapat itu, Bu. Oh iya, bisa minta tolong dibacakan apa ya? Atas nama Suroya. Hmm? Silakan Suroya. Ya, baik. Jadi di depan saya ini telah disajikan gambar sebuah jam. Ya. Jam ini berwarna putih dengan 3 jarum di atasnya. Jarum yang pendek menunjukkan waktu jamnya dan jarum yang lebih panjang menunjukkan menitnya. Sedangkan jarum yang berwarna merah menunjukkan detiknya. Pada jam ini terdapat 12 angka yang menunjukkan jam dan waktu yang berbeda-beda. Sekian. Mantap. Tadi siapa? Suroya ya? Suraya? Ya, Bu. Dari mana asalnya? Dari Mas Bagi Timur. Dari Mas Bagi Timur. Sekolah dari mana? Sekolahnya? SMA 1 Mas Bagi. SMAN 1 Mas Bagi. Hebat Suraya ya. Sudah berani, percaya diri untuk berbicara. Ayo yang lain juga. Siapa yang mau berbicara? Satu gambar lagi. Saya akan berikan. Bukan jam ya. Ada gambar yang berbeda tentunya. Atas nama Afgan ini sudah berkomentar. Oh iya. Oh iya, ayo Afgan. Halo, Bu. Afgan? Iya, Afgan. Gambarnya bukan jam ya. Nanti saya akan berikan gambar yang lain. Oh Siap? ya, Bu. Siap, siap. Ya, oke. Mohon Ini maaf dia. kalau agak telat, Bu, soalnya nge-lag di sini, Bu. Iya, tidak apa-apa. Handphone. Handphone adalah alat mini yang digital. Untuk berkomunikasi jarak jauh, handphone bisa digunakan sangat simpel. Handphone bisa menjangkau seluruh web-web yang tersembunyi dan untuk mencari berita yang sedang tren di luar daerah. Handphone berguna untuk semua masyarakat luas. Sudah, Bu? Oke, mantap Afgan. Afgan dari mana asalnya? Dari Sikur, Bu. Dari Sikur SMA? Man 1, Bu. Man 1 Sikur. Man Mantap. 1 Selong, Bu. Oh, Man 1 Selong. Oke, mantap ya Afgan. Hebat. Ya, sepertinya sudah hafal betul ini tentang handphone dan kegunaannya ya. Karena sehari-hari kita menggunakan handphone itu ya. Baik, yang kedua kita praktek impromptu level 2. Artinya teman-teman akan lebih sulit lagi ini ya tekniknya. Ada 2 gambar yang harus dikaitkan satu dengan yang lainnya. Tapi sebelum dikaitkan itu nanti akan dimunculkan satu gambar dulu, kemudian kita berbicara tentang gambar itu, setelah itu baru dimunculkan gambar yang kedua. Gitu ya. Paham? Gimana yang lain? Paham? Paham, Bu. Paham. Paham. Oke, kita coba ya. Ini, saya coba dulu.
tempe. Tempe adalah makanan khas Indonesia. Siapa yang tidak kenal tempe? Tempe terbuat dari fermentasi kedelai. Saya suka tempe. Berbagai olahan tempe saya coba. Dibuat tempe goreng, enak. Dibuat sambal tempe, enak. Semua jenis olahan tempe saya suka. Nah, tempe ini enaknya dimakan selagi hangat. Tetapi jangan sampai dimakannya sewaktu baru diangkat dari kompor panas. Jadi kita perlu mendinginkan dulu. Kalau tidak ingin berlama-lama menunggu tempenya dingin, bisa menggunakan kipas angin. Ya, kita bisa menyalakan kipas angin sehingga tempe cepat dingin. Tapi Anda harus pastikan kipas angin itu bersih dari debu, sehingga tidak menempel debu-debunya di tempe yang akan kita makan. Nah, bagaimana? Gitu ya? Bisa kira-kira? Bisa. Bisa. Firda ini ya. Kalau gitu kita coba Firda. Nanti akan ada gambar, kemudian kedua saya akan berikan gambar yang lain dan silahkan dikaitkan. Oke? Firda? Gimana Firda? Iya, Bu. Mau coba dulu. Oke, siap. Bagus. Baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap-siap Firda. Silahkan. Di sini ada sepatu. Sepatu ini bisa saya gunakan untuk berolahraga, bisa juga untuk bersekolah atau untuk berkuliah. Sepatu ini bisa melindungi kaki saya dari panasnya jalan. Bentar, Ibu. Saya berikan gambar kedua, mungkin bisa membantu. Sepatu ini bisa melindungi saya untuk menendang bola yang begitu keras. Dan bisa melindungi kaki saya untuk merasakan sakitnya tendangan tersebut. Mungkin itu saja, Bu. Oke, mantap. Itu sudah bagus, Firda. Ya, sudah bagus itu. Karena ini kan spontanitas. Nah, kamu mampu untuk berbicara secara spontan tadi. Ketika kita berbicara secara spontan, maka kita memaksa otak kita untuk memikirkan kata apa ini selanjutnya, kalimat apa ini selanjutnya yang akan saya sampaikan. Gitu ya. Bagus, Firda. Firda dari SMA mana? Udah kuliah, Ibu. Oh, udah kuliah. Di mana kuliahnya? Di Universitas Muhammadiyah Malang. Oh iya, oke deh Firda, mantap Firda. Kita coba berikutnya ya. Siapa yang mau nyoba? Abdul di sini ya, raise hand. Abdul? Ya, saya mau coba. Iya, bentar ya Abdul, bukan gambar yang ini, gambar yang lain. Sebentar, siap-siap Abdul. 1, 2, 3. Pensil adalah alat tulis yang kita gunakan untuk menulis huruf-huruf yang bisa nanti kita baca. Alat tulis di gambar ini adalah alat tulis modern dengan menggunakan plastik dan diisi oleh tinta. Mungkin selanjutnya, gambar selanjutnya. Tapi seiring berkembangnya zaman, pensil atau pulpen
mulai ditinggalkan karena ada alat yang bernama printer yang memudahkan orang hanya dengan sekali klik sudah muncul apapun yang gambar atau tulisan yang kita inginkan. Mungkin itu Oke. saja. Oke, hebat Abdul. Baik, bagus sekali Abdul ya. Sudah bisa mengaitkan antara pulpen dengan printer ya. Wah, gimana ini tadi ya cara mengaitkannya. Oke, di sini ada Virial Hasna. Ingin mencoba? Ingin mencoba yang gambar ini atau gambar lain? Virial Hasna. Gambar yang ini, Bu. Gambar yang ini. Oke, coba kita ulang ya. Siap-siap ya. Dipanggilnya apa ini? Virial Hasna. Virial. Virial. Oke, Virial. Silahkan. Bentar. Oke. Pulpen merupakan sebuah alat tulis yang biasa dipakai oleh seorang siswa untuk menulis, merangkum, atau mengerjakan tugas dari guru-guru mereka. Boleh selanjutnya. Nah, di gambar yang kedua ini ada printer. Biasanya printer ini untuk mengeprint gambar atau tulisan-tulisan yang sudah kita cari melewat komputer atau laptop. Nah, itu tuh bisa jadi alternatif kalau misalkan kita lagi males nulis, jadi bisa diketik terus habis itu di print. Seperti itu, Ibu. Oke, mantap Virial Hasna. Sudah pandai juga ini ya mengaitkan kira-kira apa kaitannya antara pulpen sama printer. Ternyata kalau males nulis ya bisa ngetik. Bagus. Oke, berikutnya. Oh, berikutnya sudah habis ternyata. Kita coba nanti ya, yang lain bisa mencoba di kesempatan yang emphasis ini. Nah, emphasis ini juga adalah salah satu skill berbicara. Emphasis ini artinya titik berat. Jadi ada penekanan pada bagian-bagian yang dianggap penting dalam sebuah presentasi atau pidato. Dinyatakan dengan sebuah jeda, tekanan suara, perubahan nada, intonasi atau isyarat ya. Contohnya misalnya saya ingin mengatakan kebahagiaan. Ini saya mau fokusnya ke kata kebahagiaan, maka saya titik beratkan di sana di kata kebahagiaan. Saya mencoba untuk membuat jeda di antara suku kata kebahagiaan dan ada intonasi penekanan di sana. Ya, kita coba praktekkan. Kebahagiaan terbesar dalam hidup ini adalah mengerjakan sesuatu yang kata orang-orang tidak bisa kita kerjakan. Nah, itu ya sekedar mungkin bagi orang ini sepele, tapi bisa mengubah gaya bicara kita menjadi lebih menawan, menjadi lebih menarik. Ya, jadi harus ada titik berat. Contoh lain, misalkan cara terbaik untuk menunggu adalah mengerjakan hal-hal lain selagi kita menunggu. Nah, jadi ada titik beratnya ya. Kata kuncinya adalah cara terbaik saat menunggu adalah mengerjakan hal-hal lain selagi menunggu. Nah, itu. Atau kita coba lagi yang lain. Misalkan tentang sebuah kesempatan ya. Jangan menunggu kesempatan luar biasa datang. Manfaatkan kesempatan biasa dan jadikanlah luar biasa. Nah, jadi ada penekanan pada kata kesempatan. Jangan menunggu kesempatan luar biasa datang. Manfaatkan kesempatan biasa dan jadikanlah luar biasa. Itu bisa ya kira-kira? Kita coba prakteknya sekarang.
Ada Dina mungkin tadi itu yang raise hand, Ibu. Oh ini. Nah sekarang teman-teman, ini oh ya Nana Septi Arini, silahkan nanti Nana buat ini ya, praktek emphasis ini, buatlah kalimat dengan kata-kata kebahagiaan, memaafkan, atau kesehatan. Pilih kata-katanya satu saja, atau mungkin kalau mau semuanya juga boleh, silahkan. Saya berikan waktu untuk merangkai kata-katanya dulu. Kemudian nanti saya akan panggil siapa yang ingin berbicara. Ya, silahkan dikerjakan Ibu dulu. Gimana? Bisa diulang tadi Apanya? temanya, Oh, katanya. empasis. Ini adalah empasis atau titik berat. Jadi ada penekanan pada bagian-bagian yang kita rasa penting atau kita ingin tonjolkan. Kayak tadi, saya ingin menonjolkan tentang kebahagiaan. Maka kita tekankan di situ kata kebahagiaan. Kebahagiaan terbesar dalam hidup ini adalah mengerjakan sesuatu yang kata orang-orang tidak bisa kita kerjakan. Nah, ada penekanan di situ ya. Atau tadi, Iya, sudah ngerti ya? Ada penekanan. tadi ada Sekarang, kebahagiaan. Apa juga? oh ya, kalau yang kebahagiaan itu tadi. Kebahagiaan terbesar dalam hidup ini adalah mengerjakan sesuatu yang kata orang-orang tidak bisa kita kerjakan. Nah, misalnya itu kata-katanya. Kita ingin membuat penekanan pada kata kebahagiaan. Sekarang adik-adik buat dari 3 kata ini. Misalnya tentang kebahagiaan, tentang memaafkan, tentang kesehatan. Bisa pilih salah satu. Silahkan, siapa yang mau mencoba? Nah, Nana ya, Nana Septi? Ya, Ibu Guru. Ya, Ibu. Bisa digabungin semuanya? Boleh kalau mau gabungin, tapi tetap harus ada metode empasisnya ya, atau metode penekanan pada Iya, bagian kebahagiaan, memaafkan, dan kesehatan. iya. Oke, baik. Kalau begitu, saya persilahkan. Silahkan, Nana. Baik. Kebahagiaan merupakan suatu hormon yang dibutuhkan oleh tubuh. Kebahagiaan bisa didapat ketika kita bisa melakukan hal kecil, contohnya seperti memaafkan seseorang, dan dari hal-hal kecil seperti memaafkan tadi, kita dapat memperoleh kesehatan mental. Dari situ kita dapat menjadi orang yang lebih tenang dalam mengendalikan suatu hal. Apakah begitu, Ibu? Iya, bagus. Cukup bagus ya. Tinggal lebih ditekankan lagi. Mungkin yang kayaknya tadi sama-sama rata suaranya. Mungkin lebih ditekankan lagi. Misalnya tadi kebahagiaan. Nah, pas bagian kata kebahagiaan ditekan suaranya, intonasinya tinggi. Gitu. Pada bagian memaafkan tinggi lagi. Pada bagian kesehatan tinggi. Karena kita ingin menekankan pada 3 kata ini. Sudah bagus, Nana? Nana dari SMA mana? MAN 1 Lombok Timur. MAN 1 Lombok Timur. Mantap, Nana. Semangat, Nana ya. Sudah bagus tadi. Iya. Iya. Siapa lagi yang mau mencoba? Dina. Dina ya? Iya, benar Bu Dina. Iya, dari SMA N1 Terara. Wah, mantap Dina. Dina mau coba kata apa? Saya akan mencoba kata kesehatan. Kesehatan. Oke, Iya. silakan Dina. Kesehatan merupakan suatu kondisi di mana kita mengalami dalam keadaan yang baik. Kesehatan ini meliputi 2 aspek. Yang pertama, ada kesehatan secara mental
Dan yang kedua adalah kesehatan secara fisik. Kesehatan ini harus tetap kita jaga setiap hari agar kita dapat beraktivitas dengan baik dan kita tetap dalam keadaan yang sehat. Sekian. Oke, mantap. Agak lebih dipelankan suaranya, nggak apa-apa. Jadi pelan-pelan, karena ada jeda kan. Tadi kita perhatikan lagi, coba definisinya ya. Definisi empasis adalah ada jeda. Ya. Jadi kesehatan sangat penting. Nah, karena kesehatan. Nah, jadi ada penekanan, ada jeda. Gitu. Sudah bagus tadi? Terima kasih. Iya, sama-sama Dina. Semangat Dina ya. Dina kelas berapa? Iya Bu, mohon maaf sekali lagi. Dari kelas berapa Dina? Saya kelas 12 IPS. Kelas 12. Oke, mantap Dina. Kemampuan berbicaranya sudah bagus. Tinggal dipraktekkan menggunakan metode empasis tadi ya. Jadi ada jedanya. Jeda. Sama pelan-pelan saja. Dan ada penekanan. Oke? Baik Bu. Baik. Berikutnya. Wah ini Abdul aktif sekali ini Abdul. Silakan Abdul. Tentang kesehatan boleh. Tentang kesehatan boleh. Silakan. Menjaga kesehatan itu penting karena menjaga kesehatan adalah bagian dari investasi masa tua kita. Jika kita tidak peduli dengan kesehatan kita sekarang, maka kesehatan juga akan jauh saat kita tua nanti. Mungkin itu. Oke, sudah bagus ya. Jadi ada penekanan ya di bagian kesehatan sama pelan-pelan ya. Kesehatan. Baru ngomong nana 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 nana. Kesehatan nana 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 nana. Nah, gitu ya. Iya. Jadi diisi. Oke, mantap Abdul. Izzy mau coba? Silahkan Izzy. Cek. Ada suara? Ada suaranya. Oke. Baik, saya akan mencoba ketiganya kayaknya nih. Oh Oke. iya, silahkan. Baik. Dijadiin satu kalimat atau beda-beda? Dijadiin satu kalimat. Oke, baik. Kebahagiaan. Dikala kita memaafkan kesalahan orang lain yang mendalam terhadap diri kita. Dan sebab itu pula memberikan kita kesehatan batin yang membuat kita lega dalam menjalani kehidupan kita. Sekian. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kebahagiaan. Mantap. Easy. Ayo, yang lain bagaimana? Mau mencoba? Azmi, ayo Azmi. Azmi mau kata apa? Saya mau gabung kebahagiaan sama kesehatan. Kebahagiaan dan kesehatan. Oke, boleh. Silakan. Salah satu kebahagiaan di hidup ini yaitu kita diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekian. Mantap. Sekian Bu, itu aja. Oke, iya. Bagus. Singkat, padat, jelas ya. Perlunya kebahagiaan. Iya, ayo. Azmi dari mana ini? SMA? Dari Anjani, Bu. Dari Anjani. Anjani. Dari SMA mana? Asal sekolah mana? SMK 1 Selong. SMK 1 Selong. Wah, mantap, Azmi. Silahkan, yang lain gimana? Suroya. Suroya Ya. ini mau mencoba? Ya Bu, mau. Ya, silahkan. Bagian yang mana? Kata apa? Saya mau yang memaafkan sama yang kebahagiaan. Memaafkan dan kebahagiaan. Oke, ingat Dijadikan ya. satu kalimat bisa Bu?
Bisa, bisa. Oke, nanti ingat ya, pada kata-kata ini harus ada penekanannya, ada jedanya, ada intonasi suara yang berubah. Ya. Iya, Bu. Siap? Iya. Siap. Siap. Silahkan, Soraya. Memaafkan. Mungkin terdengar mudah bagi setiap orang, akan tetapi tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Kadangkala memaafkan tersebut terasa berat untuk kita lakukan. Tetapi jika kita telah berhasil memaafkan, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang tidak ada taranya. Sekian, Bu. Mantap, Suraya. Bagus, luar biasa. Bagus kata-katanya ya. Memaafkan. Tidak mudah ya ternyata memaafkan. Kalau katanya Suraya. Mantap. Oke, berikutnya. Terima kasih ya, Suraya. Ya, Bu. Ya. Berikutnya. Siapa yang tadi kayaknya ada deh yang angkat tangan. Ayo, Halisa tadi kayaknya yang angkat tangan. Ayo, Halisa. Dicoba saja, tidak apa-apa. Boleh. Ya. Kata apa, Halisa? Mau mengambil kata memaafkan. Memaafkan. Oke, silahkan, Halisa. Memaafkan itu proses untuk menghentikan perusahaan atau dendam atau jengkel atau marah karena merasa disakiti atau dizolimi. Itu yang bisa saya ambil dari memaafkan. Oke, mantap Halisa. Tinggal diasah terus-menerus ya. Memaafkan. Nana, gitu ya. Tapi Halisa sudah bagus tadi, tinggal diasah, dilatih-latih terus-menerus ya. Baik, ada lagi yang mau mencoba? Ayo, semua coba saja. Kita Nana praktek di Septi sini. tadi, kayaknya Nana Septi hari ini. Nana Septi. Oke, Nana Septi gimana Nana Septi? Mau mencoba? Ibu, saya mau coba lagi untuk Ibu bisa koreksi intonasinya. Bisa dong, ayo silahkan. Baik. Ketika kita memaafkan kesalahan orang yang telah berbuat salah terhadap kita, bukan berarti dia merupakan orang yang pantas untuk dimaafkan. Memaafkan tidak berarti melupakan. Memaafkan merupakan salah satu cara melepaskan rasa sakit hati. Gimana, Bu? Mantap. Top, luar biasa Nana. Memaafkan adalah salah satu cara untuk melepaskan rasa sakit hati ya tadi. Luar biasa nih. Sepertinya ada pengalaman atau gimana ini? Mantap ya. Sudah bagus Nana. Kata-katanya, kosakatanya juga bagus. Mungkin sering membaca ya Nana ini. MC, Bu. Oh, MC? Iya. Oh, hebat Nana. Mantap. Yang lain lagi? Ada yang mau? Abdul mau coba lagi? Ya, saya mau coba yang kata memaafkan. Memaafkan. Oke, boleh. Silahkan. Memaafkan adalah tanda kekuatan. Ulang. Stop dulu, Abdul. Tadi masih rendah suaranya. Memaafkan. Gitu ya. Jadi ada jeda. Memaafkan. Bukan. Memaafkan adalah bukan. Ya. Ada perbedaan kan? Beda kan suaranya? Antara memaafkan adalah gini. Ketimbang memaafkan adalah cara untuk nana. Nah, gitu ya. Silahkan, Abdul. Memaafkan adalah tanda sebuah kekuatan, bukan kelemahan. Karena untuk memaafkan seseorang
kita membutuhkan keberanian untuk memaafkan orang lain. Apalagi orang tersebut telah menyakiti kita. Itu saja mungkin. Oke, hebat. Bagus, sudah itu Abdul. Sudah jelas metode empasisnya ya. Jadi pelan saja ngomongnya. Tidak usah cepat-cepat ya. Intonasinya sambil dihayati, cukup nggak ini, pas nggak yang ini gitu ya. Dirasakan kira-kira masuk nggak ini gitu. Karena apapun yang kita sampaikan tulus dari hati akan sampai juga ke hati, dari hati ke hati. Jadi pelan-pelan saja ngomongnya ya. Ada Bu. yang mau mencoba lagi? Ya, Abdul? Itu saja, Bu. Oke. Baik, yang lain? Yang belum-belum, silakan. Ferdian. Ya, Ferdian. Oke, Bu. Iya, mau kata apa nih, Ferdian? Kebahagiaan, Bu. Kebahagiaan. Oke, silahkan, Ferdian. Oke. Kebahagiaan tidak hanya dimiliki oleh orang yang menurut kita mungkin tinggi, namun kebahagiaan adalah bagian dari hidup kita. Kebahagiaan adalah bagian dari hidup kita yang berhak dimiliki oleh setiap orang. Tidak hanya menurut kita mungkin kebahagiaan itu harus dimiliki oleh orang-orang yang kaya, namun kebahagiaan juga berhak untuk dimiliki oleh orang-orang yang di bawah. Terima kasih. Mabuk kalau salah. Aduh. Iya, tidak apa-apa. Sudah bagus. Tinggal diasah lagi ya. Tadi mungkin keliru bacanya karena grogi ya, Ferdian. Tidak apa-apa, Ferdian. Tidak usah grogi. Ferdian dari sekolah mana? SMAN 1 Lenek, Bu. SMAN 1 Lenek. Ya, bagus, Ferdian. Semangat latihan terus-menerus. Supaya tidak takut. Supaya kepercayaan dirinya semakin bertumbuh dan terasah ya. Yang Bu. lain, ya. Nah, Urwatul Wuskoh, silahkan. Dipanggil apa ini, Wuskoh ya? Urwa. Urwa, iya Urwa, silahkan. Urwa mau kata apa? Kebahagiaan dan memaafkan digabung. Kebahagiaan dan memaafkan digabung. Ingat ya, pakai kata-kata, pakai metode empasis. Penekanannya berarti di kata kebahagiaan dan memaafkan. Gitu. Oke? Baik, Urwa. Ya. Silakan. Kebahagiaan dapat juga kita dapatkan dari saling memaafkan. Nah, itu aja. Oh, gitu aja, singkat, jelas, padat. Oke, mantap Purwa. Bisa ditambah sebenarnya tadi ya kalau mau menambahkan kalimatnya. Tapi kalau mau di bagian akhir ya bisa secara ringkas. Silahkan, ada yang mau ini. Tadi Urwa dari SMA mana? Mahasiswa baru di Universitas Mataram. Oh, mahasiswa baru. Semoga dengan kemampuan public speaking ini nanti memudahkan Urwa ketika presentasi di kelas ya, Urwa. Baik, Firda sekarang. Saya mau ngambil kata kebahagiaan, boleh Ibu? Iya, silahkan. Bisa. Betapa indahnya hidup ketika kita dapat merasakan kebahagiaan sejati dalam setiap momen yang kita jalani. Sudah. Iya, mantap. Bagus ya, Firda, kata-katanya. Terima kasih. Sering mendengar di mana kata-kata kebahagiaan?
Lihat di postingan IG kata-kata gitu aja sih, Bu. Oh iya, karena kita itu kalau pengen pandai berbicara, pengen banyak kosakatanya, artinya kita juga harus sering-sering membaca, sering-sering mendengarkan. Karena ibaratnya cerek, tahu kan cerek? Atau Iya, Ibu tahu. iya, cerek itu ketika kita mau tuangkan di gelas, maka harus ada airnya dulu. Jadi harus terisi dulu dia dengan air supaya dia bisa menuangkan air ke gelas. Begitulah juga dengan otak kita. Otak kita harus diisi dulu dengan bacaan-bacaan atau kita sering mendengar. Nah, lama-kelamaan akhirnya kita punya banyak kosakata, punya banyak wawasan. Nah, itulah yang kemudian bisa kita utarakan, kita sampaikan kepada orang-orang. Tapi kalau jarang membaca, kemudian jarang mendengarkan atau jarang untuk berlatih, pada akhirnya bingung ya apa yang disampaikan. Baik, kita lanjut. Ada yang mau mencoba lagi? Ferdian mau coba lagi? Afgan tadi ada dari kolom chat. Oh, Afgan. Silakan Afgan. Ya, Bu. Halo, saya mau coba lagi, Bu. Iya. Silakan Afgan. Saya mau ambil yang kebahagiaan, Bu. Oke, baik. Silakan. Bahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Semua orang bisa merasakan bahagia dengan berbagai rasa yang mereka lakukan. Seringkali orang bilang bahwa jika tidak ada uang, hidup kita akan sengsara. Sekarang mana ada yang gratis di dunia ini? Dengan uang kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan, dan masih banyak lagi. Tidak sedikit orang menganggap bahwa uang itu segala-galanya. Memang benar, kita tidak bisa hidup tanpa uang. Tetapi bukan berarti uang adalah sesuatu yang harus kita tinggi-tinggikan pangkatnya. Apalagi untuk menjadi tolak ukur kebahagiaan kita. Kita bisa bahagia dengan menggunakan uang yang sedikit. Misalnya, saat kita pergi jalan-jalan bersama teman seperjuangan sewaktu kuliah, kita bercanda gurau dengan mereka tanpa mengenal waktu dan tempat. Di situ kita akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya tidak bisa dibeli oleh uang. Di dunia ini tidak ada toko yang menjual kebahagiaan. Kebahagiaan itu dapat saat kita bersama dengan orang yang kita sayang dan kita cintai. Tidak peduli mau kemana kita pergi. Tidak peduli juga apa yang kita rasakan. Sekian, Bu. Hebat sekali. Kita berikan aplaus dulu buat Afgan. Mantap Afgan. Luar biasa ya, sudah membuat kalimatnya kayaknya ini panjang sekali Afgan dari tadi ya, sudah membuat. Iya, hebat sekali ya. Nah, berikutnya nih, kita lanjut dulu ya ke materi yang lain. Trik yang terakhir. Yang ketiga ini adalah anafora ya atau pengulangan. Salah satu metode dalam kita berbicara public speaking. Pengulangan kata yang sama di awal kalimat secara berturut-turut itu akan menambah emosi dan memperkuat pesan. Jadi ada pengulangan di bagian awal. Bisa 2 kalimat tapi singkat saja, kemudian atau bisa juga 2 kalimat ya. Sehingga apa yang kita mau sampaikan itu semakin terpatri di benak para audiens, para pendengar kita. Contohnya misalnya kata tersenyum. Kita menggunakan pengulangan secara 2 kali. Tersenyumlah walau berat. Tersenyumlah, maka dunia akan tersenyum kepadamu. Nah, jadi ada pengulangan 2 kali di kata tersenyumlah.
Karena kalau kita mengulang kata itu, maka dia lebih kuat pesannya sampai kepada audiens. Jadi ada pengulangan ya. Atau misalnya saya buat lagi yang lain. Kata mental positif misalnya ya. Mental positif adalah salah satu cara untuk membuat kita tetap teguh pada pendirian. Mental yang positif membuat seseorang tidak mudah patah semangat. Mental yang positif harus terus diasah agar menjadi lebih berkarakter. Nah, misalnya seperti itu. Ya, jadi ada pengulangan di kata mental positif. Orang yang memiliki mental positif diasah terus-menerus, maka dia bisa menjadi lebih berkarakter, memperkuat karakter dirinya. Kita coba. Ya, kita lihat waktu sebentar. Bisa ya kita praktek sedikit dulu. Bagaimana Mas Andre? Boleh praktek dulu ya? Boleh, boleh. Boleh. Oke. Nih, kita coba praktek anafora. Buatlah kalimat anafora dengan kata-kata berikut. Bisa dengan kata kemerdekaan, kata kita harus, kata syukur, atau kata optimis. Pilih salah satu. Atau mau mencoba semua? Boleh, silahkan. Jadi ada pengulangan ya di kata kemerdekaan. Misalnya saya coba yang satu ini, kemerdekaan. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemerdekaan harus diperjuangkan oleh setiap orang. Nah, jadi kata kemerdekaannya yang kita coba tekankan ya, dan kita lakukan pengulangan di kata itu. Dan posisinya hanya di awal kalimat ya, hanya di awal kalimat saja. Misalnya kata kita harus na 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 na. Kita harus na 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 na. Kita harus na 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 na. Nah, seperti itu. Easy, silahkan Hiji mau nyoba kata apa? Baik, saya akan mencoba kata kita harus. Kita harus. Oke, silahkan Izzy. Kita harus belajar untuk menggapai mimpi kita. Karena kita harus membanggakan kedua orang tua kita. Itu saja sih singkat. Iya, tidak apa-apa. Bagus. Bagus Izzy. Kita harus. Yang lain? Ada yang mau coba? Saya berikan kesempatan buat merangkai kata-katanya dulu. Bisa dari kata syukur. Syukur adalah kata yang na 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 na. Syukur merupakan na 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 na. Gitu ya. Atau mungkin Mas Andre mau nyoba juga boleh, Mas Andre. Mas Mutaal juga boleh kalau mau coba. Saya menyimak aja, Bu. Menyimak. Oke, boleh juga. Nanti bisa dipraktekkan setelah webinar ini ya, Mas Andre. Ayo. Dari kata-kata optimis. Abdul, silahkan Abdul. Baik. Dari kata saya mau mengambil kata optimis. Oke, baik. Optimis akan membuat hidup kita menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Karena dengan optimis akan membantu kita mencapai tujuan dan cita-cita kita.
Itu saja. Mantap. Kita beri aplaus buat Abdul. Hebat. Ini orang pertama nih. Orang kedua ya tadi setelah Izzy ya. Kemudian ini yang ketiga. Danis. Izin Bu, Silahkan izin. Danis. Oke. Ya. Saya coba yang optimis ya Bu ya. Iya. Optimis adalah kunci untuk menghadapi tantangan dengan penuh semangat dan keyakinan. Optimis membawa harapan dalam setiap perjalanan hidup. Optimis adalah pendorong untuk meraih impian dan tujuan yang diinginkan. Optimis adalah cermin dari keberanian dan ketabahan dalam menghadapi segala rintangan. Sekian, Bu. Hebat. Ada 3 kalimat berarti tadi ya buatnya. Iya, Bu. Iya, hebat Danis. Ya bisa menggunakan pengulangan optimis secara 3 kali. Ya. Selanjutnya, siapa yang mau mencoba lagi? Mungkin saya kasih 2 orang lagi dah. 2 orang lagi, ayo. Siapa yang mau mencoba? Jadi teknik anapora ini teknik pengulangan kata-kata yang memang kita ingin orang benar-benar menyadari itu. Kita pengen orang yang mendengarkan itu menjadi paham atau dia menganggap ini sebagai suatu hal yang penting ya. Misalnya kalau teman-teman mau membawakan sebuah materi tentang banjir atau tentang sampah. Nah, kata itu diulang-ulang supaya audiensnya menjadi paham. Ini sebenarnya mau menekankan pada aspek apa. Materi ini sebenarnya pengen menonjolkan apa. Ya, silakan 2 orang lagi. Siapa yang mau? Azmi dan Suraya. Silahkan Azmi dulu. Saya mau mengambil kata kita harus. Kita harus. Ya, silahkan Azmi. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjadi warga negara yang berbakti kepada bangsa. Oleh karena itu, kita harus mematuhi aturan dan undang-undang yang berada di negara kita ini. Sekian, Bu. Oke, Azmi, kita harusnya berada di awal kalimat. Coba buat nanti kita harusnya ada di awal kalimat ya, karena anapora ini pengulangan kata yang berada di posisi awal kalimat. Jadi kita harus nana. Kita harus nana gitu ya. Jadi di awal kalimat ya Azmi. Tidak apa-apa, sudah bagus, mantap. Tinggal diperbaiki lagi apa yang salah tadi ya. Selanjutnya Suraya. Suraya, silahkan. Bisa dimulai? Iya, silahkan. Syukur adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Syukur pula atas segala rezeki dan nikmat yang kita terima setiap hari merupakan bentuk rasa cinta kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian. Mantap, syukur. Luar biasa Suraya. Ini sepertinya sudah terlatih berbicaranya ya. Kalau terus-terus diasah nanti akan semakin percaya diri dan akan banyak manfaatnya untuk kedepannya, Suraya. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Wah, ada banyak ternyata nih yang mau nih. Gimana ini Mas Andre? Nggak apa-apa ya, dicoba semuanya ya. Silakan. Silakan. Oh iya, silakan ayo Firda. Saya mau ngambil kata syukur, Ibu. Iya, silakan Firda. Syukur atas kesehatan yang diberikan.
Syukur atas keluarga yang selalu mendukung. Syukur atas kesempatan yang datang dan setiap hari yang bisa kita nikmati. Terima kasih. Sama-sama. Oke, luar biasa. Selanjutnya, Nana. Saya mau coba yang kata optimis, Ibu. Boleh, silahkan. Optimis tidak diartikan orang yang sombong dan memudahkan segala sesuatu, tetapi optimis menunjukkan bahwa kita percaya bahwa kita bisa. Optimis merupakan sikap yang melihat segala sesuatunya dari sisi yang positif. Itu aja, Bu. Luar biasa. Oke, Nana, terima kasih. Selanjutnya, Ferdian. Kita harus. Silahkan. Kita harus, Bu. Iya, silahkan Ferdian. Kita harus bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kita harus terus belajar untuk menjadi atau mencapai keinginan kita tersebut. Terima kasih. Iya, mantap. Hisniwati, silahkan. Mau kata apa, Hisni? Kemerdekaan, Bu. Kemerdekaan. Silahkan, Hisni. Kemerdekaan adalah hak setiap manusia. Kemerdekaan adalah fondasi dari segala kebebasan. Kemerdekaan adalah alasan kita berjuang. Kemerdekaan adalah harapan bagi masa depan yang lebih baik. Udah itu aja, Bu. Mantap. Hebat, Hisni. Mantap. Berikutnya, Halisa. Saya mau ngambil kata kita harus. Kita harus. Boleh, silakan. Kita harus berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki. Kita harus berkomitmen untuk mencapai tujuan kita. Sekian. Mantap. Bagus, Halisa. Ayo, tadi kayaknya ada yang angkat tangan ya. Ini, Pak Hasan ya. Pak Hasan mau coba, Pak Hasan? Iya. Silahkan. Oke, saya mencoba merangkai semuanya. Oke, silahkan Bapak. Kemerdekaan adalah hak jiwa setiap manusia. Kemerdekaan adalah yang sanggup akan menguatkan jiwamu dalam meraih apa yang kau inginkan. Kemerdekaan kita harus perjuangkan sampai kepada titik jiwa atas kebenaran. Kita harus pertahankan kemerdekaan. Kita harus meraih apa yang kita inginkan atas kemerdekaan. Dengan kemerdekaan, kita mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Syukur adalah pemberian Tuhan kepada kita. Syukur adalah menyemangatkan jiwa manusia untuk meraih apa yang diinginkan. Dengan syukur itu melahirkan optimis atas segala sesuatu. Tidak ada yang mampu melemahkan. Optimis akan dapat sanggup untuk meraih cita-cita yang kita inginkan. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Ini penutup sekaligus motivasi kita ya. Adik-adik semua terasa berbeda ya. Ini Pak Hasan sepertinya sudah punya pengalaman banyak untuk berretorika. Terbiasa untuk berbicara dengan anapora. Gimana Pak Hasan? Sering nulis puisi dan baca puisi. Oh, nah itu kuncinya ya. Sering menulis dan sering membaca. Karena kalau kita sering menulis, maka
otak kita terbiasa sistematis, berurutan ketika berpikir. Nah, tadi kita lihat ya dari intonasi, dari cara berbicaranya Pak Hasan, dari kemerdekaan, kemudian kita harus, syukur, dan optimis. Terasa ya, menggetarkan hatinya. Saya saja sampai terasa ini bergetar hati saya ketika mendengar Pak Hasan. Luar biasa sekali retorikanya. Terima kasih Pak Hasan sudah memberikan salah satu praktek nyata tentang praktek anapora. Baiklah teman-teman semua, adik-adikku sekalian, kita sudah sampai di penghujung materi. Nah, terima kasih. Fokuslah pada kekuatanmu, bukan pada kelemahanmu. Ya, ingat, kesempatan tidak hadir secara berulang kali. Kalau misalkan ada kesempatan di hadapanmu, coba. Jangan sampai tidak mencoba kesempatan yang hadir dalam hidup kita. Ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Anissa Purwaningrum atas ilmu yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua pada pagi hari ini. Selanjutnya kita lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab Ibu ya. Kita kurang lebih ada waktu sekitar 15 menit, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan diskusi untuk 3 orang penanya. Nah, silakan teman-teman, kakak-kakak semua atau bapak-bapak, ibu, semua yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu untuk kemudian bisa kita persilakan bertanya. Ya, sudah ada 2 orang yang raise hand, tinggal 1 lagi, silakan. Sambil menunggu penanya ketiga, pertama sudah ada Abdul. Ya. Silahkan Abdul bisa bertanya kepada Ibu Anissa. Ya, izin Bu bertanya. Pertanyaannya itu, saya sendiri masih belajar untuk public speaking, dan yang saya ingin tahu itu adalah apakah ada rahasia di balik cara kita berbicara. Maksud saya itu seperti rangkaian-rangkaian atau urut-urutannya supaya kata-kata kita lebih tersusun gitu, tidak terjadi kesalahan kalimat atau pengulangan kalimat gitu. Supaya apa yang kita sampaikan lebih efisien. Apakah ada urutannya atau teknik-tekniknya? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Abdul atas pertanyaan. Pertanyaannya adalah apakah ada teknik atau cara dalam berbicara itu dalam sehingga menyampaikan kalimat itu tersusun rapi. Oke, langsung dijawab saja, Pak Nisa. Oke, terima kasih Mas Andre. Pertanyaan yang bagus, Abdul ya. Gimana caranya supaya kita berbicara itu tidak bertele-tele mungkin ya. Saya bisa ringkas seperti itu pertanyaannya, atau tidak mengulang-ulang gitu, lebih efektif. Bisa menggunakan metode tripling namanya. Kita membagi kata-kata atau materi itu menjadi 3 bagian. Bagian opening, bagian isi, dan bagian penutup. Misalnya Abdul mau menyampaikan materi tentang kesehatan. Ya, berarti dibagi menjadi 3 bagian. Kesehatan, ada yang bagian pembukaannya dulu, mungkin dimulai dari masalah kesehatan yang ada di sekitar. Nah, kemudian masuk ke bagian isi. Ternyata penting untuk menjaga kesehatan. Karena kesehatan yang baik akan membuat kita semakin bisa bekerja secara optimal. Nah, nanti lanjut ke penutup. Di penutupnya juga berikan kesimpulan menjadi 3 bagian. Sesuai tadi ya, kita bagi tripling, 3 bagian. Di akhir juga simpulkan, kesehatan bermanfaat untuk ini. Nah, dengan mengupayakan kesehatan, kita bisa
menjadi pribadi yang lebih optimis memandang masa depan. Kesehatan sangat penting bagi semua orang. Nah, jadi dibagi ke dalam 3 bagian tripling. Dan yang namanya public speaking ini perlu dilatih terus-menerus, Abdul. Jadi tidak bisa sekali 2 kali, jam terbangnya harus ditingkatkan lagi. Sama seperti tadi ada yang MC ya, siapa tadi MC? Nah, itu dia bilang kan karena dia sering MC ya, sehingga intonasi suaranya, kedengarannya, atau kata-kata yang dia sampaikan terdengar lebih berkesan, berbeda suaranya ya, intonasinya. Karena apa? Karena jam terbang. Nah, itu dia tadi. Jadi harus ada kemauan dari diri sendiri untuk mengambil kesempatan yang ada. Begitu, Abdul. Ya. Terima kasih Ibu Anissa atas jawabannya. Ternyata ada namanya teknik rippling tadi ya. Iya. Dari pembukaan, isi hingga ke penutupnya. Selanjutnya atas nama Dina Alfiatun Solihah, silahkan pertanyaannya. Baik, izin bertanya. Ibu, bagaimana cara kita menentukan topik yang menarik bagi audiens ketika kita berpublic speaking? Sekian. Iya. Terima kasih, Dina. Ini langsung saya jawab, Mas Andre? Silahkan, Ibu. Oke. Silahkan. Baik. Bagus pertanyaannya nih. Bagaimana cara menentukan topik? Sebelum kita memikirkan apa topiknya, maka kita harus tahu dulu audiensnya siapa. Misalkan, Dina mau berbicara dengan anak-anak SD. Maka carilah topik yang kira-kira dapat dimengerti oleh anak-anak SD. Ya, jangan berbicara tentang misalkan bagaimana menghubungkan antara irigasi sawah satu dengan sawah yang lainnya, tidak paham dia. Atau mungkin bagaimana tips public speaking, belum tentu paham juga kalau anak SD. Nah, anak SD, kalau audiensnya SD berarti kira-kira apa yang mereka pahami, apa yang mereka tahu. Oh, tentang belajar yang baik seperti apa, waktu belajar yang bagus itu kapan. Nah, berarti itu yang saya akan sampaikan. Jadi pertama-tama cari tahu dulu audiensnya siapa. Setelah ketemu audiensnya siapa, baru bisa menentukan topik yang kira-kira relevan dengan dia. Dia paham, dia juga sudah mengerti tentang itu, baru kita bisa menyampaikan materi tentang topik tertentu. Begitu, Dina. Jadi lihat dulu audiensnya. Pahami dulu audiensnya siapa. Iya. Jadi kita mulai dulu dari target kita ini siapa. Kalau targetnya anak SD, berarti disesuaikan tema-temanya yang lucu-lucu, yang seru, yang mungkin lebih banyak menyanyinya sambil prakteknya, karena anak-anak itu cenderung dia suka menyanyi. Ya, cenderung dia mungkin lebih masuk materi-materinya ketika menyanyi. Kita ajarin tentang nama-nama negara sambil dibuatkan lagu, mereka akan paham. Tapi kalau misalnya audiensnya adalah sama-sama anak SMA, ya, kita berpidato di lapangan sekolah, berarti kira-kira disesuaikan yang sesuai dengan para audiensnya ini. Audiensnya kan anak SMA. Anak SMA ini kira-kira apa topik yang disenangi? Tentang optimisme. Nah, bisa tentang optimisme atau tentang tips skincare. Oh, enggak ya, bukan. Atau mungkin yang lain, topik tentang bagaimana caranya agar bisa meningkatkan prestasi di kelas. Nah, pasti akan menarik audiensnya. Jadinya para pendengarnya lebih tertarik ingin mendengarkan karena relevan. Jadi kenali dulu audiensnya siapa. Begitu ya, Dina? Ya, Bu. Terima kasih.
Sama-sama. Ya, terima kasih Ibu Anissa untuk jawabannya pertanyaan kedua tadi, bahwa kita harus mengenal audiens kita terlebih dahulu. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga kepada Nana Septi Arini, dipersilakan. Baik, Ibu, saya ingin bertanya, bagaimana sih caranya menguasai situasi dan mengendalikan audiens ketika kita sedang menjadi pembicara selain penekanan kata tadi? Oke, baik. Ini lumayan pertanyaannya tidak bisa ditebak ya. Sudah level berbeda ini. Tadi pertanyaannya bagaimana caranya untuk mengendalikan suasana, ya tadi mengendalikan suasana atau mengendalikan keadaan. Nah, selain dari tips-tips yang tadi, ya mungkin bisa dengan cara humor. Ya, beberapa orang atau tokoh-tokoh biasanya menaruh humor di bagian awal untuk menggiring materinya. Jadi dia sampaikan dulu anekdot-anekdot atau cerita-cerita lucu, terus sehingga penonton yang tadinya mungkin riuh masih tidak fokus, akhirnya bisa fokus mendengarkan karena orang itu cenderung senang mendengarkan cerita. Jadi disampaikan dulu dengan cerita-cerita, ketika mereka sudah mulai mendengarkan fokus baru masuk ke dalam materi. Ya, kita bisa menguasai keadaan dengan itu atau dengan cara ice breaking. Ya, pernah dengar Nana ice breaking? Pernah. Nah, dengan cara ice breaking, bisa ice breaking yang sederhana, misalnya halo, terus nanti yang jawab hai gitu. Saya coba lagi, hai, halo. Akhirnya yang semula tadi ribut jadinya mendengarkan lagi karena dia berinteraksi dengan kita. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo, katanya kemudian audiens kita ya. Jadi ada ice breaking sedikit untuk membuat mereka kembali fokus kepada materi atau kembali fokus mendengarkan kita. Nah, bisa dengan ice breaking sederhana seperti itu atau Nana menyiapkan ice breaking yang lain yang bergerak, bisa misalnya pindah ke tempat yang lain, bangku yang berbeda. Dalam hitungan ketiga, coba cari kelompok sebanyak 3 orang. Nah, dari situ akhirnya suasana menjadi lebih seru, lebih terbangun, lebih hidup. Nah, lewat ice breaking tadi. Begitu, Hana. Baik, kasih Bu. Ya, sama-sama. Iya, luar biasa sekali Ibu Anissa. Tadi kita dapat simpulkan bagaimana dari pertanyaan peserta bahwa ada metode replay kalimat kita saat menyampaikan atau saat berbicara sehingga lebih terterapi. Kemudian juga kita perlu mengenal atau mengidentifikasi terlebih dahulu audiens atau peserta, siapa teman kita berbicara sehingga kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan terakhir tadi bagaimana dalam berbicara atau menyampaikan public speaking tadi perlu juga ya ada ice breaking, juga ada penyampaian anekdot atau hal-hal lucu sehingga menarik perhatian dari para audiens. Nah, sehingga kita bisa menguasai kondisi ya, menguasai situasi para peserta. Luar biasa sekali Ibu Anissa. Dan saya juga melihat dari praktek dari teman-teman tadi ya, saya pernah mengikuti kebetulan kelas public speaking bersama Ibu Retno Pinasti, salah satu anchor liputan SCTV. Di sana salah satu teknik yang mendasar juga disampaikan, kita secara tidak sadar sebenarnya sering ya berbicara, misalnya sering mengatakan gitu. Nah, itu juga salah satu dalam public speaking yang perlu dihindari. Nah, informasi beliau. Jadi ketika kita berbicara diupayakan mengurangi gitu. Nah, jadi karena kan secara tidak sadar kita juga mengucapkan itu. Nah, tapi tadi dari praktek baik teman-teman peserta saya perhatikan, nah seperti tadi saya perhatikan tidak jarang yang mengatakan juga. Nah, ini sudah menandakan bahwa
keterampilan dasar dalam public speaking teman-teman juga sudah mumpuni dan perlu dikembangkan sesuai dengan pengetahuan yang Ibu Anissa sampaikan. Baik, untuk sesi tanya jawab diskusi dicukupkan sampai di sini, mengingat waktu kita. Nanti jika ada pertanyaan dan informasi lebih lanjut tentu bisa ya Ibu, teman-teman menghubungi Ibu Anissa misalnya, nanti berkonsultasi atau bertanya. Boleh. Sangat-sangat boleh. Ya, boleh Mas Andre. Terima kasih Ibu Anissa. Silakan teman-teman, mungkin kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi saya, bisa lewat chat, atau mungkin mau mengadakan pertemuan tertentu lagi, mengundang saya, boleh, silakan. Ya, luar biasa Ibu Anissa. Baik, selanjutnya saya sampaikan kesimpulan dari kegiatan kita webinar public speaking kita pada pagi menjelang siang ini. Bagaimana keterampilan public speaking ini sangat penting ya dalam berkomunikasi yang baik. Kemudian memperluas jaringan dan relasi serta membangkitkan semangat dan antusiasme ya dalam kegiatan tersebut. Kita juga simak tadi ada 3 teknik penting dalam public speaking atau berbicara tadi. Pertama adalah impromptu, secara spontan. Yang kedua adalah emphasis, memberikan penekanan atau titik berat pada suatu kalimat. Dan yang satu kata ya. Kemudian yang ketiga adalah anapora atau pengulangan. Pengulangan dari sebuah kata ya, sehingga orang bisa fokus dan menyimak dan menerima informasi dengan baik. Demikian kegiatan webinar public speaking kita pada pagi hingga menjelang siang ini. Mohon memastikan para peserta sudah mengisi link daftar hadir yang sudah di-share di kolom chat. Selanjutnya kita akan foto bersama terlebih dahulu. Silahkan teman-teman, kakak-kakak, bapak, ibu yang berkesempatan mengikuti Zoom pada pagi menjelang siang ini untuk bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Kita foto bersama. Ini Pak Tal bisa difotokan atau gimana? Ya, siap. Boleh. Ayo yang lain on cam dulu. Oke, boleh diaba-aba Pak Tal. Ya. Sudah semua? Baik. Langsung salam literasi ya. Salam literasi begini. Adik-adik L, huruf L ya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman, kakak-kakak, bapak, ibu yang berkesempatan mengikuti Zoom webinar public speaking pada hari ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan-kegiatan lainnya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dari kegiatan ini. Sampai jumpa kembali. Salam literasi, salam sehat selalu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi yang Terima kasih Bapak. Isi daftar hadir. Silahkan diisi dulu ya. Iya Pak ya. Bagi yang belum mengisi daftar hadir. Ya. Izin live Pak. Ya, bagi yang sudah mengisi daftar hadir boleh live meetingnya. Ayo Sawal, live Sawal.
Butuh sugul nih. Ya, bagi yang sudah mengisi daftar hadir, boleh live meetingnya. Belum Instagramnya. Gabung. Wih. Terima kasih, Inde. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.